Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya David Kristianto, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pacitan. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 5 Sudimoro 1 Atap, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Dalam program ini, saya dibersamai oleh fasilitator Ibu Maria Ulfa dan pengajar praktik Bapak Ajar Yeswoko. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Bapak Ibu, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid seperti kertas putih yang belum ada tulisannya. Saya harus mengisi kertas itu dengan metode saya tanpa memperhatikan keunikan dari masing-masing kertas yang berbeda-beda. Sadar tidak sadar, anak-anak saya kondisikan pasif karena mereka hanya sebuah kertas kosong yang harus diisi. Selain itu, saya juga berpikir bahwa murid itu hanya sebagai objek atau benda yang harus menuruti orang yang memegang atau memainkan benda itu. Contohnya, saya menganggap diri saya sebagai narasumber belajar utama bagi murid. Murid harus mengikuti pembelajaran hanya di ruang kelas. Mereka harus duduk tenang, memperhatikan saya menjelaskan dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Saya cenderung mentransfer ilmu dengan metode ceramah, sehingga kelas terasa membosankan. Saya lebih berfokus mementingkan hasil nilai dari kognitif anak tanpa memperhatikan aspek lain, misalnya aspek kodrati murid dan aspek budi pekerti. Murid seakan hanya menjadi robot yang melakukan setiap perintah dari saya tanpa saya beri kesempatan untuk mereka melakukan dan menemukan secara langsung ilmu yang sedang mereka pelajari. Saya juga berasumsi bahwa ganti pemerintah pasti ganti kebijakan tentang pendidikan, padahal pendidikan itu harus dinamis dan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Awalnya saya juga percaya bahwa pendidikan itu tidak perlu berpihak kepada murid, tetapi lebih kepada cara bagaimana supaya murid mendapatkan nilai yang bagus dan nilai yang sempurna. Saya sebagai guru selama ini ternyata terus menuntut murid dan masih jauh dari kata menuntun. Saya juga masih terpola dengan target kurikulum dan terus menuntut murid untuk mampu mencapai kompetensi yang seharusnya mereka kuasai di jenjang kelas tertentu. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, yang awalnya saya menganggap murid sebagai kertas kosong, ternyata mereka adalah kertas yang sudah ada tulisannya, walaupun masih samar-samar. Murid memiliki keunikan sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada tersebut. Oleh sebab itu, tugas guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lagunya hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Dalam proses menuntun, kita sebagai pendidik harus memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan akhirnya membahayakan diri mereka sendiri. Pemikiran saya yang awalnya memandang murid hanya sebagai objek atau benda saja juga berubah setelah memahami modul ini. Guru bukan satunya sumber belajar. Murid bisa belajar dari lingkungan sekitar, dari teknologi, bahkan dari orang yang berprofesi bukan sebagai guru.
Murid harus menjadi subjek pembelajaran itu sendiri, tentunya dengan bantuan guru untuk menjadi fasilitator dan motivatornya. Guru harus melakukan pembelajaran yang berorientasi dan berpusat pada murid. Guru memberikan kesempatan dan kebebasan murid untuk selalu berpendapat dan berekspresi sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang awalnya pembelajaran di kelas tenang, fokus sekarang mulai saya ubah dengan pembelajaran yang mengaktifkan murid. Saya menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang awalnya membosankan dan murid pasif kini mulai saya ubah sedikit demi sedikit dengan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kodrati anak yang suka bermain juga saya terapkan dalam pembelajaran. Misalnya bermain lempar dadu untuk menjawab soal teka-teki silang. Saya juga mengajak anak bernyanyi lagu-lagu berbahasa Inggris sebagai selingan supaya tidak merasa jenuh. Saya juga membebaskan murid untuk terus berkreasi, misalnya dalam tugas membuat teks prosedur. Tugas tersebut bisa dikerjakan dengan berbagai media, bisa video, audio, maupun dengan tulisan. Pada awalnya, saya berpikiran nilai bagus dan sempurna adalah tujuan utama dari pembelajaran atau pendidikan. Kini pemikiran saya berubah. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Aspek kognitif bukan satu-satunya hal terpenting yang ditanamkan pada anak, tetapi harus diselaraskan dengan budi pekerti. Selain itu, pemikiran saya juga berubah dari yang awalnya selalu kaget dengan perubahan kurikulum, kini harus paham bahwa pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pendidikan harus terus bergerak dan tidak boleh diam atau statis sesuai dengan salah satu ajas trikon atau kontinuitas. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera saya terapkan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka, mengikut sertakan murid dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Saya akan terus mendorong dan memacu murid saya untuk terus kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan memiliki inisiatif. Saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual, di mana lingkungan dan kearifan lokal menjadi sumber belajar sehingga murid mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Saya juga akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik. Dalam pembelajaran, saya akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti orang tua dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Kesimpulan. Pertama, pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. 2. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dan nilai saja, tetapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. 3. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikian Bapak Ibu, guru hebat, refleksi dan kesimpulan saya setelah memahami modul 1.1 ini. Terima kasih, salam dan bahagia.